menarik juga bahwa dalam konsep hukum tata negara ternyata saya temukan ada konsep penundaan dan pembatalan. Nah, ada konsep penundaan dan pembatalan. Nah, dalam beberapa tidak terjadi pemilu. Yang pertama adalah pembatalan, krisis politik, masa transisi, teknis pemilu, kematian kandidat, alasan kemanusiaan dan hasil pemilu yang tak diberlakukan. Nah, sekarang ini wacana yang muncul adalah penundaan. Ya. Penundaan itu cirinya adalah mundurnya pemilu hanya dalam kurun waktu yang sebentar, 6 bulan, 3 bulan gitu. Tetapi kan wacana yang muncul sekarang penundaannya 2-3 tahun. Kalau itu bukan penundaan, namanya itu pembatalan. Nah, kalaupun ada penundaan, itu biasa didorong oleh faktor eksternal, misalnya bencana alam. Nah, ini yang kita nggak tahu juga apakah tiba-tiba ada bencana alam yang akan melakukan penundaan. Sampai saat ini kita nggak bisa menganalisisnya, karena bencana nggak bisa kita ukur. Tetapi kalau penundaan itu dalam pemilu biasanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia ditunda 3 bulan, 4 bulan. Tapi kalau sampai 3 tahun, ya namanya bukan penundaan, namanya adalah pembatalan. Nah, kalau sudah pembatalan, itu secara konsep adalah lebih didorong oleh nafsu internal. Untuk kalau misalnya terjadi pembatalan. Nah, memang kalau untuk rasionalisasi bahwa ada alasan penundaan itu memang lebih mudah diukur dan dibuktikan, ya, karena dilihat dan dirasakan. Nah, di Undang-Undang Pemilu konsep penundaan itu ada memang di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu adalah disebut pemilu lanjutan atau susulan. Sementara alasan pembatalan itu memang tidak muncul di Undang-Undang. Tetapi itu tadi kalau di dalam karakteristik tata negara yang disebut penundaan ini seperti ini, yang pembatalan, yang memang batal. Nah, sekarang arahnya kemana? Ya, tadi saya arahnya kemana? Kalau cuma 5 bulan ya, penundaan. Tapi kalau sampai telat 3 tahun atau sampai 4 tahun ya, sebenarnya bukan penundaan. Secara konsep tata negara itu adalah pembatalan. Nah, tadi juga kita hitung-hitungan, kalau misalnya terjadi amandemen konstitusi, kalau mau pilihannya adalah terjadi apa namanya, salah satu tadi kan caranya adalah dengan mengubah konstitusi. Kalau mengubah pasal-pasal yang berkaitan dengan pemilu dan pasal-pasal berkaitan dengan jabatan presiden, ya ada 2 jalur kan, jalur informal dan jalur formal. Nah, kita hitung juga jalur formal tadi kan, Bu Ani juga sudah menggambarkan bagaimana jalur formalnya melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar sekarang tahun 45. Di situ ada amandemen yang harus diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari anggota DPR. Sepertiga, lalu minimal dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR. Diajukan sepertiga dari anggota MPR, lalu minimal dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR dan harus disetujui oleh minimal 5 anggota MPR. Kalau lihat syarat ini memungkinkan tak terjadi amandemen, kita bisa lihat komposisi saat ini yang terbaru, jumlah anggota DPR adalah 711. Dan komposisi 136 anggota DPD dan 575 anggota MPR. Koalisi pemerintah termasuk PAN berjumlah 471 orang. Sedangkan kursi DPR dari PKS dan Demokrat totalnya 104. Artinya kalau mau usul 237 itu bisa. Forum kehadiran 474 orang dan 357 anggota MPR untuk mengusulkan bisa. Ya. Artinya apa? Syarat itu bisa terpenuhi. Ya. Jalur formal itu kalau memang ngotot, kalau misalnya saat ini pemerintah mau ngotot, itu jalurnya bisa. Dan kondisi koalisi saat ini. Nah, itu yang harus diwaspadai, karena kita melihat ada beberapa gerakan-gerakan yang menentukan amandemen ini nanti kan
di MPR aja partai politik. Apakah partai politik akan mendukung? Kecuali tadi PDIP tidak ikut dalam koalisi itu kalau punya pendukung pemerintah, tapi kalau ingin mengamankan itu bisa mengurangi banyak kursi dan mengurangi banyak suara. Sehingga makanya kalau memang itu benar-benar terjadi penundaan pemilu, maka kita harus mereka menjabat. Karena apa? Ketika mereka melebihi batas waktu 5 tahun, maka penyelenggara negara itu tidak punya dasar hukum dalam menjalankan kekuasaan. Yang terjadi adalah pemerintahan yang ilegal. Karena apa? Tidak memiliki dasar hukum. Itu pernah dilakukan oleh waktu itu Prof. Yusril Issa Mahendra mengangkat posisi jaksa agung. Karena waktu jaksa agung biasanya jabatannya sama dengan jabatan presiden. Digugat dan ternyata menang. Karena ke Mahkamah Konstitusi, sehingga jaksa agung harus turun dari jabatan. Karena apa? Dia nggak punya SK yang kuat. Nah itu yang sehingga mengapa kalau ada pemenang pemilu itu perlu kita tolak untuk kita mungkin sebagai masyarakat sipil, karena tidak hanya tapi juga anggota DPR, DPD dan DPRD. Persoalannya adalah landasan konstitusionalnya apa? Mereka itu memperpanjang jabatan, termasuk jabatan kabinet. Tapi yang utama kita hanya apa? Urgensi konstitusi. Kalau ternyata konstitusi dilecehkan, orang tidak patuh terhadap konstitusi, karena sifat dan karakteristik konstitusi itu adalah pembatasan kekuasaan. Makanya kalau benar-benar itu terjadi, maka yang ada adalah mencederai semangat reformasi dan kedaulatan rakyat. Begitu juga tadi kalau pada posisi presiden, ya, sudah jelas presiden dua kali masa jabatan. Tapi kalau itu juga dikotak-atik, maka yang terjadi adalah mencederai konstitusi. Dan kita juga tidak bisa amandemen hanya khusus untuk pasal-pasal itu. Kalau kita ingin perencanaan, ya. Karena kalau diperbaiki hanya pada pasal pemilu dan pasal presiden, itu akan menimbulkan ketidakseimbangan. Ya. Ibarat balon, ketika ini ditekan, yang sini gelembung. Inginnya pemilu itu bisa ditunda, ternyata menggelembungkan persoalan baru. Inginnya masa jabatan presiden itu bisa 3 periode, menggelembungkan masalah baru. Nah itu yang perlu dilihat, bahwa kalau mau amandemen, ya sistematis dan menyeluruh, nggak hanya pada persoalan masa jabatan presiden dan juga hanya pada persoalan pemilu. Nah itu mungkin sedikit dari saya, sebuah poin-poin pikiran yang bisa kita diskusikan bersama, karena memang isu ini cukup krusial, sehingga kita perlu banyak menggali. Karena gini, semakin isu ini semakin digulirkan ke masyarakat, justru yang terjadi adalah semakin banyak masyarakat yang menolak. Jadi elit itu sekarang lebih banyak melemparkan perpanjangan atau penundaan pemilu, masa jabatan presiden, tapi di lain pihak hasil survei dan respon masyarakat menyatakan malah semakin tahu, mereka menolak penundaan pemilu, dan mereka menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi nggak nyambung ini dengan apa yang keinginan para elit politik. Bahkan tadi saya baru pagi dapat share-sharean bahwa di beberapa tempat di Jogja itu sudah banyak, di desa-desa khususnya sudah banyak usulan penundaan pemilu. Nah ini kan semakin banyak orang tahu, justru malah kontraproduktif. Harapannya kan semakin banyak orang tahu, maka orang banyak mendukung, tapi ternyata tidak. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa ini adalah inkonstitusional.